kelakuan-kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di belakang-belakang orang. Budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya. Nah, tadi Nias itu ada masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Yes, DJ. Hai sahabat Jonias Family, kita bertemu kembali di channel ini. Dan kali ini saya akan membahas berita yang lagi viral, yaitu penghinaan kepada kami sebagai orang Nias. Dia adalah Kodrat Sinaga, Horas. Dan saya mau menyapa suku saya, orang-orang Nias yang sedang menonton, yang sedang ada di channel ini. Yahowu, saya terkejut melihat pernyataan Kodrat Sinaga yang memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan adat dan istiadat yang ada di suku Nias. Kodrat Sinaga membuat satu konten yang isinya itu dia lagi bercerita, atau dia lagi curhat, atau lagi dia sedang kesel atau kecewa. Di kontennya dia membahas ada seorang ibu Borugea yang bermasalah dengan seorang laki-laki marga ginting. Kalau kita lihat, marga ginting adalah orang Karo. Dan yang kedua, ada satu orang laki-laki di tanah Karo, orang Nias, membunuh sekeluarga marga Sembiring. Dan yang ketiga, dia sendiri mempunyai masalah kepada seorang orang Nias, kepada seseorang suku Nias. Namanya dia sebutkan Yamitema Lauli. Nah, di dalam konten tersebut dia katakan atau dia menyatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada di suku Nias. Yaitu dia katakan kalau ada anak laki-laki, ini garis bawahi, ini suku Nias, kalau ada anak laki-laki baru nikah, perawan istrinya diberikan atau dipersembahkan kepada bapaknya. Dan pernyataan ini saya sebagai orang Nias yang lahir di Nias dan tahu bagaimana adat istiadat, sekalipun saya tidak tahu semuanya, tetapi dengan hal ini saya tahu jelas karena di keluarga kami juga banyak yang menikah dan hal ini tidak ada sekalipun terjadi. Dan pernyataan Kodrat Sinaga ini saya nyatakan itu tidak benar. Tidak benar. Dan saya mau katakan, Kodrat Sinaga kalau memberikan pernyataan itu harus sesuai dengan fakta. Yang berikutnya, dia katakan di situ informasinya dia dapat dari seorang pendeta yang melayani di Medan. Dan informasi itu adalah omong-omongan atau kata-kata orang di belakang dan dia mau memperjelas. Jadi oleh sebab itu kalau Bapak mau memperjelas, perjelaslah sejelas-jelasnya sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Ingat itu. Dan saya mau sarankan kepada Kodrat Sinaga, jagalah mulutmu kalau ngomong atau menyampaikan atau menyatakan
sesuatu. Nyatakanlah yang sesuai dengan kenyataan atau pernyataan yang jelas gitu. Jangan hanya omong kosong yang kamu berikan kepada publik. Satu, jaga mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu yang bisa memakan engkau kembali. Dan yang kedua, saya mau sarankan kepada Kodrat Sinaga, carilah informasi kalau mau tahu bagaimana adat istiadat kami sebagai orang Nias. Cari tahu informasinya kepada orang Nias yang paham betul dan mengerti adat istiadat suku Nias. Jangan tanya kepada orang yang tidak mengerti, yang sama dengan Bapak tidak mengerti apa-apa. Ingat itu, tanyalah kepada orang-orang yang tahu betul dan paham betul adat istiadat Nias. Dan berikutnya, saya mau sarankan, kalau mau tahu betul tidaknya ketika ada seorang anak laki-laki nikah dan perawan dari istrinya diberikan kepada bapaknya duluan, karena saya tahu banyak boru Batak yang menikah dengan orang Nias. Kalau Bapak sadar dan kalau Bapak bijak, kalau Bapak ada otak, tanya kepada boru Batak yang nikah dengan orang Nias. Kalau Bapak tidak merasa malu, kalau rasa malunya nggak ada, nah tanya kepada mereka, betul nggak waktu kamu nikah dengan orang Nias itu, apa betul perawanmu dikasih sama bapaknya? Biar Bapak tahu sejelas-jelasnya. Oke? Ingat itu. Yang berikutnya saya mau berikan saran kepada Bapak. Jangan hanya karena kamu bermasalah dengan satu orang, jangan bawa-bawa suku Nias. Sekali lagi, jangan hanya karena kamu bermasalah dengan satu orang Nias, tetapi kamu bawa-bawa suku Nias. Paham ya? Berikutnya, saran lagi. Jangan jadi pengadu domba. Saya mau baca, Bapak atau Kodrat Sinaga sengaja mengadu domba suku demi suku. Selain mengadu domba, Bapak tidak senang dengan orang Nias. Selain itu, atau memang Bapak Kodrat Sinaga benar-benar menghina suku Nias. Saya memohon sebagai orang Nias kepada Kodrat Sinaga, kontenmu itu segera hapus. Kalau mau tenar, kalau mau dikenal orang, tayangkanlah atau berikan konten-konten yang boleh menyenangkan orang dan dapat ditonton orang, bukan untuk mengadu domba orang-orang yang menonton kontenmu. Ingat itu, berikan konten yang baik, bukan mengadu domba. Kalau mau tenar dan kalau mau dikenal orang. Sekian, Horas Yahoo. Perkenalkan, nama saya Konrad Sinaga. Saya mendengarkan hari terakhir ini ada konflik di Percut Setuan di Pajak Gambir. Ada seorang perempuan penjual sayur bernama Gea, Ibu Gea, itu berkonflik dengan Bapak bermarga Ginting. Biarkan saya bercerita lebih banyak lagi. Si laki-laki ini mengatakan, kamu lagi dasar Nias, orang Nias kok seperti itu marahnya. Artinya apa? Artinya kemarahan dia itu bukan hanya waktu itu saja. Seperti itu. Kemarahan itu sudah sejak lama dari masa lalu. Mari kita pelajari tentang konflik antara
suku bangsa Nias dengan suku yang lain, etnis lain di Kota Medan, di Sumatera Utara seperti itu. Dulu ada di Tanah Karo, seorang Nias, anak muda itu sudah dianggap saudara atau apa, atau karyawan seperti itu, dan terpelihara di sana, kemudian membunuh satu rumah, itu marga Sembiring. Itu pastinya marga Sembiring, dan mungkin ada banyak lagi cerita seperti itu. Nah pertanyaannya, maukah Anda berpikir untuk menyelesaikan masalah? Jadi nggak cuman nyalain, nggak cuman ini penjarain tuh si laki-laki, dan si laki-laki juga akan penjarain tuh si perempuan, gue dicakar nih. Nah seperti itu. Tentu bukan ke situ arah pembicaraannya. Saya mau mengajak kepada penyelesaian. Saya mau memberikan solusi kepada Anda, dan saya yakin, menurut saya, hanya Bro Bobi Nasution yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan saya percaya Bro Bobi Nasution, ya mungkin Anda nggak mengenal saya, tapi saya sangat kenal dengan Anda, khususnya dari siapa ya, Odi Batubara ya, seperti itu. Odi Batubara, Camat Medan Timur tuh sangat kenal dengan saya sering briefing dengan beliau, seperti itu. Nah, saya mau menawarkan sebuah solusi yang saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini, khususnya lewat Bro Bobi. Jadi begini, kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di belakang-belakang orang, di belakang-belakang gosip-gosip di belakang seperti itu ya, di belakang-belakang. Nah saya membicarakan di depan seperti itu. Saya sekitar 2 jam yang lalu juga teleponan dengan seorang pendeta di kota Medan yang menceritakan tentang hal yang sama. Saya bilang memang budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja udah ada perang gitu, apalagi yang lain gitu. Menari itu kan harusnya indah ya, asik begitu ya, menikmati. Ini tari perang seperti itu satu. Yang kedua, ibu itu menceritakan ke saya, ternyata di Nias itu masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Jadi saya mengajak untuk HIMNI untuk juga menyelesaikan masalah ini ya secara holistik. Nah, khususnya untuk menyelesaikan masalah ini, saya ingin ceritakan tentang pengalaman saya dengan orang Nias juga.